wabarakatuh. Para sahabat pembelajar yang berbahagia, juga adik-adik siswa-siswi sekolah dasar yang mudah-mudahan pada hari ini tetap semangat untuk terus belajar ya, dalam rangka meningkatkan terus prestasi kita ya. Pada hari ini di channel Kang Dadang Irama akan menyampaikan sesuatu, yaitu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di mata pelajaran matematika ya, dengan materi pokok yaitu tentang cara menentukan sudut ya. Bagaimana cara menentukan sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita awali pertemuan ini bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik perlu dipahami pengertian sudut dan bagian-bagian sudut ini perlu dipahami sebelum kita menentukan sudut ya. Pengertian sudut ini adalah jika dua garis lurus atau sinar garis yang bertemu pada satu titik akan membentuk sudut. Kita lihat di sini. Ini adalah sinar garis yang pertama. Kemudian ini sinar garis yang kedua. Kita lihat ada perpotongan, ada pertemuan antara dua sinar garis ini, perpotongannya di titik ini. Ini dikatakan sebagai titik sudut. Jadi titik sudut itu terbentuk hasil perpotongan dua garis atau dua sinar garis ini. Kemudian pada sudut itu perlu dipahami ada yang disebut dengan daerah sudut. Ini daerah sudutnya ya, disebut sebagai daerah sudut. Kemudian kita perlu pahami juga dengan setelah memahami pengertian sudut dan bagian-bagiannya, kita juga perlu memahami cara penamaan sudut ya. Ini titik sudutnya adalah di titik A, kemudian pada sinar garis ini ada titik A dan titik B ya. Kemudian pada sinar garis yang kedua ada titik A, ada titik C. Dua sinar garis ini berpotongan di titik A, kita sebut sebagai titik sudut. Nah, kita perhatikan, sudut itu dapat diberi nama dengan dua cara. Jadi dengan dua cara ya. Dengan dua cara. Cara yang pertama, metode titik, sudut, dan titik ya di sini. Maksudnya adalah di sini adalah titik B, kemudian ini adalah titik C ya, kemudian sudutnya di titik A. Jadi sudut ini kita beri nama dengan sudut BAC. Kita nyatakan atau kita namakan sudut ini dengan sudut BAC. Diingatkan, ini huruf A harus berada di tengah-tengah jika menamakan sudut dengan tiga huruf ini. Jadi sudut BAC. Kemudian atau bisa juga kita namakan sudut ini, kita mulai dari huruf C, CAB. Tapi huruf A tetap harus berada di tengah karena ini merupakan titik sudutnya ya. Cara yang kedua yaitu menamakan sudut dengan metode titik sudut. Metode titik sudut itu kita menyatakan sudut dengan satu huruf. Huruf itu berada di titik sudutnya. Jadi ini kita baca dengan nama sudut A seperti ini ya. Sudut A. Ini adalah beberapa cara menamakan sudut ya. Saya kira mudah dipahami ya adik-adik. Nah, jadi kita atau sudut BAC atau sudut CAB kita bisa juga menyebut dengan nama sudut A jika dinyatakan dengan satu huruf ya.
Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang cara pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut itu adalah dengan busur derajat ya. Ingat-ingat, jadi alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Kita menggunakan busur derajat ya. Perlu dipahami pada busur derajat itu ada beberapa bagian-bagian yang perlu dipahami. Yang pertama, di sini kita harus mengetahui titik pusat busur derajat. Ini titik pusat busur derajat ada di titik ini. Ya. Ini sangat perlu dipahami, titik pusat busur derajat. Kemudian yang kedua perlu dipahami adalah skala 0 derajat, skala dalam. Ini skala 0-nya berada di dalam ini ya. Kemudian skala 0 derajat, skala luar. Ini 0-nya berada di luar ya. Ya. Ini skala luar. Nah, nanti cara penggunaannya bisa, kalau kita gunakan, bisa menggunakan kedua skala ini ya. Jika sudutnya menghadap ke kanan, kita menggunakan skala 0 derajat skala dalam. Jika sudutnya menghadap ke kiri, kita menggunakan skala 0 derajat skala luar ya. Nah, sekarang kita masuk pada cara mengukur sudut. Kita lihat ada sebuah sinar garis di titik ini. Titik ini nanti harus diletakkan tepat pada titik pusat busur derajat. Ya, titik pusat busur derajat. Kita lihat di sini ada titik A dan titik B. Busur derajat ini kita letakkan tepat titik A ini pada titik pusat busur derajat. Kemudian sinar garis ini harus tepat berhimpit dengan ini sebagai garis busur derajat ini. Garis busur derajat ini diletakkan tepat dengan sinar garis ini. Ya. Atau dalam lingkaran itu kita sebut dengan jari-jari lingkaran, karena ini membentuk setengah lingkaran ya. Ini jari garis busur derajat ini kita letakkan tepat pada dengan sinar garis ini. Kemudian kita akan menentukan besar sudutnya berapa. Kita tinggal, misalkan kita akan menentukan sudut 35. Kita karena sudut menghadap ke kiri, kita lihat dari skala 0 derajat skala luar. Dari 0 kita hitung sampai 35. 0, 10, 20, 30 sampai 35. Di sini kita beri tanda di sini. Kemudian dari tanda ini kita garis sampai ke titik pusat busur derajat ini. Nah, seperti ini. Kita hubungkan tepat. Nah, jadi di titik C ya. Kemudian sudut ini kita tentukan besarnya adalah 35 derajat. Nah, kita lihat itu sudut ini besarnya 35 derajat. Dan kita namakan sudut BAC sama dengan 35 derajat. Atau kalau kita nyatakan dengan satu huruf, sudut A sama dengan 35 derajat. Ini kita pahami sebagai sudut lancip ya. Jadi sudut lancip ini sudut yang kurang dari 90 derajat. Kita lihat berikutnya, ada sebuah sinar garis, kemudian ada dua titik, di sini titik P dan titik Q. Ya. Kita letakkan titik pusat busur ini pada titik Q, ya. Kemudian berikutnya kita akan menentukan berapa besar sudutnya, tergantung yang akan kita cari, ya, akan kita tentukan. Misalkan kita akan menentukan sudut 90 derajat. Maka dari 0 ini kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya.
Kita hubungkan garis dengan tanda titik tadi, kita beri nama titik R, maka kemudian kita tulis besar sudut ini 90 derajat. Kita terlihat di sini sudut 90 derajat ya. Sudut PQR sama dengan 90 derajat. Kemudian kalau kita nyatakan dengan satu huruf, sudut Q sama dengan 90 derajat. Nah, sudut yang besarnya 90 derajat itu kita sebut dengan sudut siku-siku. Ciri-ciri dari sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Berikutnya, kita lihat sinar garis yang menghadap ke bawah di sini. Kemudian kita beri titik, nama titik G dengan titik H pada sinar garis ini. Kemudian kita pasangkan busur derajatnya. Kita lihat karena sinar garisnya menghadap ke bawah, berarti sudutnya juga di sini mengarah ke sini, ke arah bawah juga ya. Maka kita menggunakan skala 0 dalam di sini. Skala 0 derajat dalam, skala 0 derajat, skala dalam kita gunakan. Jadi kita menghitungnya dari 0 ini. Kita mau menentukan berapa besar sudutnya. Misalkan di sini kita menghendaki sudut 120 derajat di sini ya. Kita beri tanda titik di sini. Kita hitung dari 0, 10, 20, 30 terus 100, 110, 120. Kita beri tanda di sini, kemudian kita hubungkan dengan sinar garis ini. Kita beri nama titik I ya. Setelah itu kita tulis di sini besarnya sudutnya 120 derajat. Kita beri nama sudut ini dengan 3 huruf, sudut HGI sama dengan 120 derajat. Atau boleh kita beri nama dengan IGH. Yang penting huruf G sebagai titik sudutnya itu berada di tengah. Kalau dinyatakan dengan satu huruf, sudut G sama dengan 120 derajat. Ini juga disebut sebagai sudut tumpul ya, karena besar sudut ini lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Demikian adik-adik pembelajaran tentang cara menentukan sudut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.